Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafa Riviera Regisa dari Program Studi Teknik Pertambangan dengan NIM 12514 90005. Kali ini tujuan saya ialah memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bu Dien Mardiana Yulianti SSMPD. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia mengenai tutorial menjelaskan metode SLR dengan menggunakan 5 jurnal ilmiah bertema pertambangan. Jadi saya sendiri kali ini tujuan penelitian yang ingin saya lakukan dari tugas ini yaitu apa dampak lingkungan dari pertambangan batubara di beberapa daerah di Indonesia. Yang mana kita mengetahui sendiri bahwa teknik pertambangan itu gak jauh-jauh dari yang namanya batu bara sama mineral ya. Teknik pertambangan ya. Jadi kita langsung aja ke metode yang akan saya jelaskan, yaitu metode SLR ini. Oke. Baik, jadi pertama-tama yang mesti dilakukan yaitu kita mencari jurnal ya. Kalau dari Budian sendiri meminta saya bahwa 5 jurnal aja udah cukup tentang pertambangan ya. Jadi kita buka dulu yang namanya Scholar, Google Scholar. Nah, di sini tuh tempatnya banyak jurnal-jurnal ya. Biasanya tuh di sini tuh tempatnya jurnal-jurnal Indonesia ya. Jadi kita buka aja. Terus kita karena tujuan saya tadi ialah ini dampak lingkungan dari pertambangan batu bara di beberapa daerah ya. Jadi mungkin saya tulisnya gini aja. Dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan. Nah, di sini kita udah punya banyak pilihan ya sebenarnya, tapi saya cuman butuh 5 kan. Jadi saya nyari rentan waktu yang gak terlalu jauh dan gak terlalu pendek juga. Mungkin kalau misal dikasih minimal suruh 10 ya, berarti rentan waktu paling ya pendek-pendek, misal 2015, 2016, 2017, 2018. Cuman kalau ini kan disuruh 5, mungkin saya ada kayak loncat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Tapi ini pendapat saya pribadi ya Bu, jadi opsional, kalian juga boleh ikutin atau enggak. Jadi ini saya udah milih beberapa jurnal ya, saya udah siapin. Jadi di sini ada yang pertama jurnal dari dari Teknik Lingkungan UI ya. Ini disetujui itu tahun 2013 ya. Disetujuinya 2012 dan diterima 2013. Ya, berarti ini jurnal 2013 lah ya. Terus saya cari lagi jurnal dan saya dapat yang dari 2017 ya. Jadi rentan waktu paling ini 4 tahun ya. Karena apa? Karena tujuan saya juga pengen istilahnya kayak membandingkan atau mengurutkan tuh dampak pertambangan batu bara zaman dulu ke zaman sekarang itu sama-sama aja ataukah ada perubahan ya dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, terhadap masyarakat gitu. Jadi ini 2000 berapa tadi? Ini 2017, 2017. Terus selanjutnya ada 2021 ya. Ini dari UPN ya, jurnal UPN. Lalu selanjutnya ada ini jurnal 2000 mana? 2000 ini 2024 ya publishnya nih. 2024. Dari Kalimantan Timur. Oke. Terus nah, terus ini jurnal 2025 yang paling terbaru ya. Ini di Sumatera Selatan. Nah, dari 5 jurnal itu saya dari awal udah bikin suatu table yang mana agar mempermudah saya mengambil kesimpulan serta lebih gampang dalam menjelaskan gitu ya. Jadi dengan metode saya bikin agar metodenya lebih gampang itu dengan cara dibuat table kayak gini. Ya, dibuat table. Oke, jadi kita mulai jelasin aja ya. Oke, jurnal yang pertama yaitu yang siapa namanya ya? Ini jurnal 2013 ya. Yang dibuat atau dibuat oleh Junia, Dalimi dan lain-lain dan kawan-kawan.
Tempat penelitian dari jurnal yang pertama ini ada di PTBA Tanjung Enim atau Sumatera Selatan ya. Bisa kita cek nih ya. Ini ada di mana tadi? Kita baca dulu. Nih PTBA Tanjung Enim ya, tahun 2011 ya. Surveinya tujuannya buat mengidentifikasi jenis gangguan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan. Oke. Jadi kalau di sini udah sudah terlihat kalau ini tuh dampaknya pertambangan batu bara itu yaitu kesehatan ya. Coba kita cek dulu di tabel yang udah saya buat. Nih. Oke, jadi hasil penelitiannya itu yaitu ini saya udah ringkas ya, karena saya tadi udah baca satu-satu, jadi kita baca ringkasannya. Dampak kesehatan dan biaya eksternal ya. Ini dampak paling utama yang terjadi di PTBA Tanjung Enim ini. Yaitu yang pertama, hilangnya nilai jasa lingkungan ya. Bisa dapat kesimpulan dari jurnal yang sudah terpublish itu bahwa dampaknya itu yang pertama hilangnya nilai jasa lingkungan ya. Yang kedua, gangguan kesehatan masyarakat terutama ISPA. Yang ketiga, masyarakat menanggung biaya eksternal rata-rata 20.700 per orang untuk pengobatan. Lalu merupakan eksternalitas negatif dari operasi tambang. Jadi bisa kita simpulin kalau di dampak lingkungan, dampak kesehatan, dampak-dampak yang diberi dari pertambangan batu bara di PTBA ini itu lumayan signifikan ya dampaknya, dari mulai kesehatan, dari mulai keuangan tuh, terus dari mulai gangguan kesehatan masyarakat ya, biaya kesehatan, terus oke. Jadi kita udah dapat nih suatu kesimpulan dari satu jurnal yang sudah kita temukan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya itu metode SLR ini fungsi utamanya itu buat mendapatkan kesimpulan dari beberapa jurnal ya. Kalau di sini kan saya diminta untuk hanya 5 jurnal aja udah cukup. Dan metode SLR ini intinya tuh kayak misal analoginya kita ingin membeli HP ya yang bagus di tahun 2025 yang harga 3 jutaan. Nah, kita minta pendapat nih dari 10 orang teman kita. Nah, 6 orang bilang HP A bagus dan 4 orang lainnya bilang HP B bagus. Gimana? 6 orang bilang bahwa HP A bagus ya. 4 orang bilang bahwa HP B yang bagus. Nah, kalau kita ya sebagai orang awam pasti akan milih yang jumlahnya tuh lebih banyak ya, kuantitatif. Karena lebih bisa meyakinkan gitu. 6 orang dilawan 4 orang ya kan, pasti milih yang HPA dong. Nah, metode SLR itu kayak gitu. Jadi kita tuh tujuan utamanya yaitu jadi mungkin bahasa gampangnya itu SLR itu adalah sebuah metode yang menyampaikan kita, yang memberi arahan kepada kita agar mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu dengan cara melalui beberapa perbandingan jurnal kayak gitu. Misal kayak ini kan kita tentang dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi ya dari dari pertambangan batu bara. Jadi tujuan utamanya ialah agar kita bisa lebih mengetahui kalau dampaknya tuh sekarang tuh kayak gini loh gitu ya. Nah, terus lalu ada jurnal yang kedua, itu jurnal yang dari Listiani tahun 2017. Ini yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nah, saya ngambil daerah-daerah yang bisa dibilang beda-beda ya. Yang pertama dari Sumatera Selatan ya. Yang kedua dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau yang ketiga ini, jurnal yang UPN ini, itu jurnalnya itu bukan dari suatu bukan dari sampel suatu tempat ya, tapi berdasarkan 10 artikel penelitian yang telah dikaji melalui metode systematic review. Nah, ini mirip-mirip sama SLR ya. Karena apa? Karena dia tuh hitungannya jurnalnya tuh merangkum dari 10 jurnal lainnya. Tuh. Nah, jadi segini aja nih. Tuh. Nah, dia tuh menggunakan metode
dari kesehatan lingkungan berdasarkan 10 artikel menggunakan metode systematic review. Jadi ini tuh mirip-mirip sama metode SLR. Mungkin lebih bedanya tuh ini tuh lebih ngeringkas gitu ya. Kalau kita kan pengen tahu kesimpulannya ya, kesimpulan dari beberapa jurnal gitu. Oke. Lalu yang keempat, jurnal keempat saya nih yang 2024, kita cek dulu. Nih, yang 2024. Oke. Itu berada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ya. Nah, dampaknya ini kalau ini dampaknya ekonomi sama lingkungan ya. Dampak negatif lingkungannya kayak penurunan kualitas air dan udara. Terus kalau dampak ekonominya tuh positif, perekonomian lokal terdongkrak karena kedatangan dan aktivitas ekonomi para pekerja tambang. Jadi di jurnal yang ini tuh pekerja lokalnya tuh diberi kepercayaan untuk mengelola juga. Jadi nggak cuman perusahaan itu hanya menguruk area tersebut, tapi juga mempekerjakan orang-orang lokal yang ada di situ gitu. Terus yang terakhir ini yang jurnal kelima dari Sumatera Selatan. Itu dampak sosial ekonomi dan lingkungan ya. Dampak positif ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur. Lalu ada dampak negatif lingkungan menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem dan berpotensi menurunkan kualitas hidup hingga memperburuk resiko bencana alam. Nah, kita tadi udah menjelaskan nih hasil penelitian ya, dampak-dampak dari pertambangan batu bara di beberapa daerah di Indonesia ya. Nah, ini kan udah dapet dampak-dampaknya nih dari 5 jurnal. Nah, biar kita lebih bisa mengetahui secara gambaran umum, makanya itu kita menggunakan metode SLR. Ini kan daerah-daerah di Indonesia ya, berarti ini kita bisa langsung mengambil kesimpulan lah bahwa dampak-dampak ya, kesimpulannya dampak yang dihasilkan dari pertambangan tersebut di Indonesia, yaitu bisa dilihat di sini, pertambangan batu bara menimbulkan dampak lingkungan yang serius dan konsisten di berbagai lokasi, terutama berupa pencemaran air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta deforestasi. Dampak ini langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat dengan ISPA sebagai gangguan paling umum dan mengakibatkan hilangnya jasa lingkungan serta beban biaya eksternal yang harus ditanggung warga. Secara hukum juga, kerusakan lingkungan tersebut juga dinilai sebagai pelanggaran hak atas lingkungan sehat sebagai bagian dari HAM. Kalau dampak hukum tuh tadi ada di jurnal yang nomor berapa ya? Nih, yang 3 ya? Yang 2 ya? Nih itu, pelanggaran hak nih. Nah, jadi kita bisa langsung mengambil kesimpulan nih, dengan metode SLR ini kita bisa lebih diarahkan apa sih dampak pertambangan batu bara dari beberapa jurnal. Jadi 5 jurnal ini diambil intisarinya ditulis ulang, dan intisari-intisari itu dijadikan sebagai kayak kesimpulan gitu. Jadi sekian saja mungkin dari video yang saya buat ya, dari metode SLR yang saya jelaskan. Mungkin kalau memang ada kesalahan bisa dikoreksi ya. Untuk Budian sendiri, terima kasih Bu telah mengampu saya, telah membantu dalam memperkenalkan ya. Kan saya juga diarahkan oleh Ibu untuk mengerjakan metode SLR ini, dan ibunya juga sangat membantu. Dan mungkin kalau ada kesalahan, Ibu boleh komen, boleh memberi pesan pada saya secara langsung juga. Dan mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini boleh di komen salahnya di mana ya. Nah, jadi itu saja. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Ibu, terima kasih Budian, Mardiana. Dan mungkin cukup segitu saja ya untuk penjelasan terhadap metode SLR ini. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.